Kalau kita bicara sanitasi aman, ini kan identiknya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita beraktivitas, kita makan, kita minum, itu kita menghasilkan limbah. Nah, limbah ini kan perlu kita tampung. Limbah ini perlu kita tampung agar dia tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian penampungannya ini yang kita pastikan dia itu kedal. Ya kan, anak-anak muda bisa menjadi pelopor ya, menjadi garda terdepannya untuk sanitasi aman ini. Karena bagaimanapun semakin aman sanitasi kita itu semakin aman air kita, semakin aman masa depan kita, kan itu. Oke, halo sobat semua, selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Perihal Sanitasi. Nah, di podcast ini kita bakalan banyak ngobrol santai tentang hal-hal yang biasanya suka kita lupain nih, tapi penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu perihal sanitasi, air, dan masa depan lingkungan. Nah, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin aku mau kenalin sedikit ya. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi antara YS Indonesia dan Sato by Elixir Japan. Nah, satu ini merupakan toilet pintar yang menggunakan teknologi claptrap, di mana di atas lubang toiletnya itu, teman-teman, dia ada tutupnya. Jadi, saat teman-teman menggunakan toilet ini, memungkinkan kalian bisa dapat beberapa benefit loh. Yang pertama, toilet ini memungkinkan kita untuk bisa hemat air sampai 80%. Dan juga karena ada tutupnya, jadi toilet ini bisa bebas dari serangga, seperti lalat ataupun hewan-hewan lainnya yang biasa muncul tuh, dan juga dia bisa meredam bau yang tidak sedap dari toilet kita. Oke, nah ngobrolin soal sanitasi, mungkin ini bakalan lebih menarik banget ya, dan masuk ke dalam tema podcast kita hari ini, yaitu sanitasi aman, tanggung jawab bersama. Nah, ngomong-ngomong soal toilet, teman-teman semua pernah nggak sih kepikiran kalau toilet atau air yang kita gunakan sehari-hari itu berhubungan banget sama lingkungan dan tempat kita tinggal gitu. Nah, supaya lebih jauh kita ngobrolin soal ini, mungkin kita langsung aja ya. Bakal ngobrol banyak banget nih sama narasumber kita hari ini. Ada Bapak Inyoman Suartana. Oke, halo Bapak, selamat datang di Ngopi. Gimana kabarnya Pak? Halo, terima kasih udah diundang. Kabarnya baik sekali, senang sekali bisa hadir di sini. Oke, nah jadi teman-teman mungkin untuk konteks aku bakal kenalin dulu ya siapa sih Pak Nyoman ini. Jadi Pak Nyoman merupakan seorang direktur dari PD Kebersihan atau Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung dengan pengalaman lebih dari 15 tahun loh di bidang WASH. Itu WASH merupakan Water Sanitation and Hygiene. Wah, keren banget ya, 15 tahun tuh udah seumuran anak remaja ya Pak. Udah lebih harusnya ya. Udah lebih, iya. Ya. Berarti banyak banget nih pengalaman Pak Nyoman, bakal seru banget di podcast kita hari ini. Oke, Pak, mungkin untuk awalan supaya teman-teman bisa paham konteksnya, teman-teman mungkin belum semuanya ya mengenal banget soal isu lingkungan. Jadi aku mau tanya-tanya dulu nih Pak, boleh ya Pak ya? Sedikit, gimana sih Pak, biar teman-teman gak bingung, sebenarnya sanitasi aman itu apa sih Pak? Dan gimana perannya dalam kehidupan kita? Kenapa penting banget gitu Pak, sanitasi aman? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara sanitasi aman, ini kan identiknya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ketika kita beraktivitas, kita makan, kita minum, itu kita menghasilkan limbah. Nah, limbah ini kan perlu kita tampung. Limbah ini perlu kita tampung agar dia tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian penampungannya ini yang kita pastikan dia itu kedal. Penampungannya itu bisa bentuknya status septik, baik itu yang dari beton, dari batu bata, atau dari buis beton, ataupun dari fiber, itu semuanya itu mesti kedal. Dan kemudian dia tidak cukup hanya kedal, tapi dia juga mesti disedot. Jadi minimal sekali dalam 3 tahun. Dan kemudian itu dibuang ke instalasi yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan, yang memang mampu mengolah limbah itu. Nah, jadi di sini sanitasi aman itu tidak hanya bicara tangki septik, bisa juga dia tanpa tangki septik,
tetapi dia terkoneksi dengan instalasi pengolahan air limbah. Jadi kalau misalnya dari pemerintah itu kan ada dia yang program-program Sanima, sanitasi berbasis masyarakat. Nah itu 50 rumah itu terkoneksi ke dalam satu instalasi pengolahan air limbah. Secara langsung gitu ya? Ya, secara langsung. Jadi dia tidak perlu tangki septik. Dia langsung terkoneksi. Atau misalnya itu yang skala terpusat pemukiman. Ada juga yang skala kota, misalnya seperti di Jakarta itu kan ada yang skala kota yang langsung terkoneksi ke ipal-ipal terpusat. Nah itu juga bisa disebut aman. Tetapi aman itu tidak hanya cukup dia terkoneksi, atau terkoneksi ke ipal komunal atau disedot 3 tahun sekali dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Kalau kita berbicara aman secara keseluruhan, maka termasuk ketika selesai diolah, hasil buangannya pun mesti aman. Mau dibuang ke sungai, ke badan-badan air, atau mau dibuang ke drainase atau diresapkan, itu semua mesti memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Jadi sanitasi aman itu seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang ya Pak? Dari pengambilan buktinya sampai pengolahannya gitu, supaya nggak mencemari badan air juga. Ya memang kalau prosesnya sih panjang ya, sebenarnya nggak banyak juga ya. Nggak panjang juga, kita ya yang penting kita sebagai masyarakat atau sebagai si penghasil limbah mesti menyadari bahwa semakin aman tangki septik kita, semakin aman tempat pembuangan kita atau penampungan kita, maka semakin aman, semakin terjamin hidup kita ya. Oke, mantap. Semoga di sini teman-teman bisa dapat insight ya, gimana sih sanitasi aman itu sebenarnya. Oke Pak, aku mau cerita sedikit. Jadi aku nih baru banget Pak nyemplung di dunia air dan sanitasi. Sebelumnya aku belajar soal HI. Nah, aku tuh deket banget sama SDG Sustainable Development Goals dari UN. Nah, di situ aku pernah baca salah satu poinnya ada SDGs ke-6 ya Pak, kalau nggak salah Clean Water and Sanitation. Nah, berdasarkan SDGs ke-6 ini sebenarnya ada nggak sih Pak target pemerintah nasional atau pemerintah pusat terkait dengan sanitasi dan kaitannya dengan kota kita sendiri atau di lokalnya? Itu gimana sih Pak? Ya, jadi kalau kita bicara SDGs, itu SDGs kan dimulai dari tahun 2015 ya, sampai tahun 2030. Jadi sampai itu dengan ada dia 17 goal, mungkin sekitar 169 indikator. Dari 17 goal itu ada, dari 17 tujuan itu ada satu tujuan tentang air dan sanitasi, yaitu tujuan nomor 6. Nah, di tujuan nomor 6 ini kan ada 6.1 sampai 6.3 ya, yang terkait dengan sanitasi yang sangat erat sekali urusannya air limbah untuk yang 6.2, yang dimana semua orang itu wajib memiliki fasilitas sanitasi secara mandiri. Jadi sendiri, dia nggak boleh sharing, Jadi semua orang itu mesti punya fasilitas secara mandiri, dan limbahnya juga terkelola secara baik, dan juga memberikan perhatian lebih kepada perempuan dan anak-anak perempuan. Jadi itu, dan juga ada 6.3 terkait dengan pengolahan air limbahnya yang grey waternya, yang itu juga harus dipastikan dia terkelola gitu. Jadi kalau di SDGs itu memastikan bahwa lumpur tinjanya itu tertampung, terkelola secara aman, air limbahnya juga terkelola secara aman. Nah, kalau terkait dengan SDGs di RPJMN, kalau kita bicara RPJMN sebelumnya 2019-2024, itu kan targetnya pemerintah itu untuk bebas buang air besar sembarangan itu kan 100% di tahun 2024. Kemudian sanitasi layaknya itu 90%. Jadi sanitasi layak itu punya toilet ataupun toilet bersama, ada penampungannya.
kedap, tetapi belum disedot. Nah, itu dia disebutnya layak. Oh iya, baru sampai tahap layak ya, baru Pak? sampai tahap layak. Nah, kalau dia sudah disedot dan dia terkoneksi dengan IPA komunal, itu disebut dengan aman. Nah, disebut dengan aman. Disedot minimal sekali dalam 3 tahun kalau mengacu ke Permen 04 2017 ya, Permen DPR 04 2017. Jadi itu baru disebut aman. Nah, targetnya pemerintah Indonesia di tahun 2024 itu adalah 15%. 15%. Nah, kalau mengacu ke RPJMN 2025-2029 itu lebih tinggi lagi, lebih ambisius lagi. Jadi target sanitasi layaknya 100%. Udah nggak bicara ODF lagi, tapi sanitasi layaknya itu sudah 100%. Jadi itu dianggap bahwa semua daerah, semua provinsi di seluruh Indonesia itu sudah ODF ya, sudah bebas buang air besar sembarangan, nggak ada lagi cerita yang masih OD atau yang masih BABS, itu nggak ada. Nah, target sanitasi amannya itu 30% di tahun 2029. Jadi 2 kali lipat dari target RPJMN 2019-2024. Nah, jadi ini menjadi tantangan dan juga menjadi sebuah peluang sebenarnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola sanitasinya secara baik gitu. Nah, juga ini bisa menjadi menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mulai merubah perilakunya. Yang tadinya masih layak lah, masih udah punya tangki septik, atau masih yang belum punya tangki septik harus mulai membangun tangki septiknya, atau malah yang masih OD, karena OD sendiri itu ada OD yang terbuka, jadi buang air besar sembarangan terbuka, jadi dia nggak punya toilet, dia masih mungkin BAB di sungai, BAB di kebun, atau itu disebut OD terbuka. Ada juga yang OD tertutup, BABS yang tertutup, di mana sudah punya fasilitas toiletnya tetapi tidak punya tangki septiknya, masih ada yang terkoneksi ke sungai, mungkin terkoneksi ke kolam ikan atau kemana gitu. Nah, jadi itu disebut dengan OD tertutup atau buang air besar sembarangan tertutup. Nah, ini bisa menjadi dorongan bagi masyarakat agar mulai mengamankan rumahnya dengan memastikan bahwa tangki septiknya kedap atau penampungannya kedap, atau misalnya terkoneksi ke pipa komunal. Kalau misalnya punya tangki septik, wajib melakukan penyedotan minimal sekali dalam 3 tahun. Nah, yang perlu kita garis besari dari RPJMN ini tidak hanya berhenti di aman, tetapi di aman dan berkelanjutan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa penyedotan itu juga menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah habit. Jangan sampai nyedot hari ini karena dengar podcastnya, nyedot hari ini terus 3 tahun kemudian tidak nyedot lagi atau seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga lingkungan kita, rumah kita benar-benar aman, terutama air kita, karena sebagian besar warga Kota Bandar Lampung itu sumber airnya itu tidak PDAM. Masih sebagian besar itu sumur, baik sumur dangkal ataupun sumur dalam. Jadi itu yang harus dipastikan bahwa sumber-sumber air kita itu tidak tercemar. Jadi itu yang mesti dipastikan. Dan juga instalasi pengolahan ini harus memenuhi baku mutu. Dari kementerian terkait, yang dikeluarkan oleh kementerian terkait atau oleh dinas terkait. Baku mutunya mesti terpenuhi. Jadi tidak hanya kemudian
cukup dengan IPAL itu dibangun, instalasi itu dibangun, atau IPLT itu dibangun. Jadi mesti benar-benar dipastikan bahwa ini juga terkelola. Karena kalau tidak terkelola, kita akan susah untuk memberikan atau mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa apa yang disedot itu benar-benar aman. Karena jangan sampai dia disedot tapi kemudian dibuang ke IPLT yang tidak aman, ya sama aja dengan memindahkan dari tangki septik yang kecil ke tangki septik yang besar karena dia tanpa pengolahan. Oke, ini jadi refleksi juga nih Pak, karena tadi disebutin 3 tahun sekali, aku jadi mikir kayak di rumah aku tuh udah berapa tahun yang nggak disedot. Jadi sedotnya dari zaman Jepang ya, belum disedot. Ya ampun, oke teman-teman bisa diperiksa ya di rumahnya udah berapa tahun tuh tangki septik nggak disedot. Oke, kalau di Kota Bandar Lampung sendiri nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, sebenarnya orang-orang di Bandar Lampung itu sanitasinya udah aman belum sih Pak? Udah layak belum? Udah aman belum? Dan udah sustainable kah? Menurut Bapak gimana? Iya. Kalau mengacu ke data yang kami punya dari PD Kebersihan, yang benar-benar aman itu mungkin baru 5%. 5%. Yang aman, yang melakukan penyedotan dan membuang ke IPLT itu baru sekitar 5% dari total rumah yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, rumah tangga yang ada di Kota Bandar Lampung itu baru 5%. Jadi 95%-nya mungkin masih layak ya, atau ada juga yang tidak aman, atau mungkin masih banyak juga yang OD tertutup kan, OD tertutup. Nah, jadi ini memang menjadi tantangan yang perlu kita selesaikan bersama sehingga Kota Bandar Lampung benar-benar bisa menjadi sebuah kota yang nyaman bagi masyarakatnya, khususnya terkait dengan air dan sanitasinya. Mungkin aku mau tanya lebih lanjut nih Pak. Tadi Bapak sempat sebutin bahwa masih 95% orang-orang di Bandar Lampung tuh ya mungkin masih ada dalam kondisi yang layak kok gitu Pak. Jadi belum disedot dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau dari Bapak sendiri nih, septic tank yang layak dan aman itu memang harus disedot dan ditaruh di EPLT baru diolah. Seperti itu ya Pak ya, yang disebut layak dan aman gitu. Nah, jadi septic tank itu, tangki septik itu dia punya masa fungsinya. Jadi dia punya masa fungsinya. Tetapi perlu diingat juga bahwa tangki septik yang nggak kedap pun suatu saat akan kedap. Nah gimana tuh Pak? Bingung nih. Karena apa? Karena kan nggak pernah disedot nih. Jadi porositas tanah itu makin lama makin mengecil. Akhirnya lumpurnya padat dan akhirnya menutup porositas itu, air itu nggak bisa meresap lagi gitu. Air itu nggak bisa meresap lagi. Akhirnya tangki septiknya kedap secara otomatis kan. Nah tetapi dampaknya apa gitu? Ketika dia sudah mulai kedap, nah dia mulai bermasalah. Dia mulai bermasalah karena tangki septiknya mulai penuh, mulai bau, dan mulai di situ mulai butuh penyedotan. Padahal yang boleh diresapkan ke tanah itu cuma airnya. Nah, cuma airnya, bukan lumpurnya. Lumpurnya pasti akan menghalangi gitu, akan menghalangi setelah beberapa lama dia akan mengendap, akan mengeras gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa banyak yang belum nyedot gitu? Karena banyak juga masyarakat, mungkin sebagian besar ya, masyarakat itu yang punya persepsi itu adalah tangki septik itu mesti besar. Nah, jadi tangki septik itu besar dengan alasan bahwa biar nanti nggak perlu disedot. Ya. Jadi dibuat besar-besar. Misalnya kan ada yang 2x3, kali 2 disekat 2 kan gitu. Nah, jadi cukup besar dengan alasan yang ada tidak disedot. Padahal untuk tangki septik dan jenisnya itu sudah ada SNI-nya. SNI yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR tahun 2017. Saya lupa itu belakangnya 98 deh, cuma saya lupa 3298 atau 98.
Nah, itu memang sudah ada. Kita mau mendesain tangki septik seperti apa, dengan jumlah berapa orang, apakah itu terpisah atau tercampur, itu sudah ada semua, termasuk perhitungannya. Jadi kita tidak perlu membuat tangki septik besar-besar. Nah, yang wajib itu adalah kita mesti rutin melakukan penyedotan. Karena kenapa kita mesti melakukan penyedotan? Jadi tangki septik itu terbagi dari 3 elemen ya. Jadi ada di atasnya itu kita sebut dengan skam. Ini terdiri dari mengandung jadi lemak, minyak dan sampah. Nah, ini dia ngambang di atas nih. Nah, dia ngambang di atas. Nah, kemudian di bawahnya itu air, di bawahnya itu lumpur. Nah, seperti itu. Nah, air ini yang boleh mengalir ke resapan. Jadi yang diresapkan itu airnya. Nah, iya, airnya tuh. Tetapi mesti dipastikan jaraknya itu minimal 10 meter dari sumber air. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan itu. Jadi jaraknya mesti 10 meter dari sumber air. Nah, pertanyaannya, masih adakah yang rumahnya selebar 10 kali 10 atau lebih dari itu? Apalagi di perkotaan. Iya, apalagi di perkotaan kan begitu. Di perkotaan area padat penduduk mungkin nggak nyampe 60 meter persegi. Nah, nggak nyampe 60 meter persegi. Apalagi yang posisinya acak-acakan kan begitu kan, atau squatter ya, nggak teratur kan begitu kan. Nah, itu dipastikan nggak akan ketemu jarak minimal itu, sehingga pilihannya itu adalah dengan tangki septik kedap atau dia dikoneksikan dengan ipal komunal. Nah, dengan ipal komunal sehingga dia bisa terolah secara baik gitu. Terolah secara baik. Nah, kalau di tangki septik itu dia memang umur maksimalnya itu tangki septik itu adalah 5 tahun. Iya. Setelah 5 tahun itu dia lumpurnya udah semakin padat. Jadi yang dari segmen pembagian 3 itu, nah jadi karena lumpurnya semakin banyak, airnya semakin sedikit. Nah, airnya semakin sedikit, jadi dia tidak mampu mengolah secara baik, sehingga dia perlu disedot. Selain itu, ketika semakin banyak lumpurnya, nah kebanyakan kan tangki septik di masyarakat itu, dia itu cuma lurus aja begini pipanya. Nah, ketika udah mulai tersumbat ini pipa, udah nggak bisa digunakan itu toilet. Nah, karena dia cuma lurus begini kan, cuma keluaran begini dan gitu. Nah, ini sering disumbat oleh skam, disumbat oleh lumpur dan segalanya. Nah, sehingga itu membuat speed tank itu mulai bermasalah, sehingga perlu dilakukan penyedotan. Tapi saran saya sebaiknya jangan nunggu sampai bermasalah. Ya, sebaiknya dilakukan penyedotan sebelum bermasalah. Jadi jadi itu makanya kan kemudian disarankan atau diwajibkan itu melakukan penyedotan minimal sekali dalam 3 tahun. 3 tahun. Jadi fungsi tangki septik itu kembali optimal gitu. Jadi batasnya 5 tahun ya, Pak. Jadi 5 tahun itu supaya kita bisa berfungsi dengan optimal tangki septik. Oke. Gimana ya teman-teman? Udah pada mulai terbuka belum pikirannya tentang penyedotan tangki septik? Oke, dari tadi kita ngobrolin penyedotan tangki septik nih, Pak. Aku pernah dengar istilah tentang IPLT, dan tadi juga kita sempat nyebutin IPLT. Nah, mungkin teman-teman juga ada banyak yang belum tahu nih, Pak. IPLT itu sebenarnya apa sih, Pak? Bisa dijelasin secara singkat ya? Nah, jadi IPLT itu adalah ujungnya dari sistem pengelolaan air limbah setempat. Nah, jadi kan ada sistem pengelolaan air limbah terpusat, ada sistem pengelolaan air limbah setempat. Nah, setempat ini maksudnya tangki septik ini ya, termasuk juga ipal komunal yang kecil. Nah, itu setelah beberapa tahun itu dia wajib disedot.
Bahkan termasuk ipal komunal itu wajib disedot sebenarnya, wajib untuk disedot gitu dan dibawa ke IPLT untuk diolah. Nah, IPLT itu adalah instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi lumpur tinja yang ada di rumah tangga di masyarakat itu disedot dengan truk tinja, diangkut, kemudian dia dibawa ke IPLT. Kalau di Bandar Lampung, IPLT-nya itu ada di Bakung. Kapasitasnya 90 meter kubik untuk pengolahan per hari, namun saat ini itu baru menyentuh 30-40 kubik per hari. Jadi masih ada kapasitas sekitar 50 meter kubik. Nah, nanti di sana itu diolah. Nah, kebetulan di Bakung itu dia ada dua mekanisme pengolahan. Jadi ada yang bersifat mekanis, jadi dengan mesin-mesin, jadi dimasukkan ke mesin slug segregation receiver. Jadi di situ dipisahkan antara lumpurnya, kemudian pasirnya pasir, tanah, batu itu dipisahkan, kemudian sampahnya juga dipisahkan. Nanti lumpurnya masuk ke bak ekualisasi. Dari bak ekualisasi kemudian dia dipres dengan mesin screw press. Setelah ditambahkan koagulan, polimer, segalanya itu di screw press, nanti dipisah, airnya terpisah, lumpurnya terpisah. Jadi lumpurnya ini dia udah 20% kering. Nanti itu dikeringkan di tempat pengeringan, airnya itu yang kemudian diolah lagi di instalasi pengolahan konvensional yang ada di IPLT Bakung. Nah, nanti sebelum dia keluar kemudian ke badan air. Jadi itu proses pengolahannya seperti itu, dan itu mesti memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Kalau saat ini kan Permen DH 68 ya tahun 2016, jadi hasil buangannya itu mesti memenuhi baku mutu itu. Oke, supaya nggak mencemari lingkungan juga ya Pak, badan air di sekitarnya. Nah, itu wajib. Iya, wajib. Wajib, tidak boleh mencemari. Jadi semua pengelola itu mesti mematuhi itu. Jadi wajib agar tidak mencemari. Oke. Tadi aku sempat kebayang lagi nih Pak tentang kapasitas septic tank yang hanya sampai 5 tahun. Nah, berarti kan harus disedot setiap 3 tahun sekali Pak. Kemungkinan gini nggak sih Pak? Jadi kalau septic tank itu udah penuh, apakah itu jadi salah satu alasan kenapa bisa mampet toilet itu? Atau ada alasan lain Pak kenapa toilet bisa mampet? Nah, tangki septik itu adalah pengolahan air limbah paling sederhana. Jadi kalau kita nggak mau terolah dengan baik, itu kita mesti bikin IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah ya, yang memang lebih advance daripada tangki septik. Nah, kalau tangki septik itu memang sangat sederhana. Jadi memang tugasnya itu adalah memang dia memisahkan sekam, air dan lumpur. Nah, tetapi selama 5 tahun itu, kalau kita bilang 5 tahun itu berarti 360 kali 5 kan gitu kan. Itu ya kan berarti sekitar 1.800 hari kan. Ya belum jumlah penggunanya. Itu makin lama akan makin banyak gitu. Makin banyak. Nah, ketika dia makin banyak seperti yang saya sampaikan tadi, jarak antara lumpur dengan air itu semakin berkurang. Nah, kalau dia semakin berkurang, maka prosesnya juga akan menjadi lebih lambat. Kalau prosesnya jadi lebih lambat, akhirnya dia tidak sempat melakukan pemrosesan. Nah, tidak sempat melakukan pemrosesan, akhirnya dia lewat aja kan gitu kan, tanpa ada pemrosesan atau pemisahan. Nah, kalau dia udah semakin tinggi kan semakin padat ini. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita tuh makin lama makin susah untuk melakukan flushing. Melakukan penyiraman atau bagaimana, karena tangki septiknya udah mulai penuh, udah mulai ini. Nah, itu biasanya kita bisa ketahui, misalnya dia
kok kamar mandi kita tiba-tiba mulai bau, atau kemudian kita mau melakukan penyiraman yang biasanya kita cuma 2 kali 3 kali, kok sekarang mesti ngambil ember 5 liter dibuang langsung, atau ember 10 liter buang langsung, kan itu tanda-tandanya tangki septik kita itu udah mulai bermasalah, dan itu wajib untuk dilakukan penyedotan. Nah, sebenarnya penyedotan itu nggak mahal gitu, karena dilakukan cuma 3 tahun sekali. Cuma 3 tahun sekali. Investasi hariannya pun nggak mahal. Cuma kan karena dia biak gitu langsung banyak, 300.000, 400.000, 500.000. Jadi kesannya mahal. Iya, nyerum doang kok mahal bener. Tetapi kita juga harus pikirkan bahwa kalau tangki septik kita tidak bermasalah, maka banyak kegiatan kita itu yang bisa kita laksanakan tanpa ada gangguan. Nah, ya, kalau misalnya tangki septik kita bermasalah, kan kita mesti meluangkan waktu untuk memastikan penyedotan, kan begitu. Kita mesti meluangkan waktu. Mungkin kita punya agenda dadakan yang tiba-tiba berbenturan karena tangki septik tidak bermasalah, jadinya terganggu. Yang kedua juga kita menjadi rentan karena kita tidak bisa menjamin bahwa air yang kita gunakan itu bersih atau tidak, karena mungkin juga dia terkontaminasi oleh tangki septik kita. Karena sudah terkontaminasi, kemudian kita menggunakan air isi ulang, tentu ini mengeluarkan biaya yang lebih banyak, kan begitu. Kita juga, yaitu kalau kita menggunakan air isi ulang yang bermerek, yang mungkin udah ada pengolahannya, ya kan, atau misalnya kita membeli air usulang, kita nggak tahu dari mana datangnya, kita kan tidak. Nah, jadi ada biaya-biaya tambahan yang mesti kita keluarkan untuk menjamin bahwa kegiatan sehari-hari kita itu tidak terganggu. Belum lagi masalah kesehatan gitu kan, masalah kesehatan. Jadi memang dia terlihat sepele gitu, tetapi memegang peranan penting. Nah, daripada kita harus memikirkan banyak hal, kenapa kita tidak sedot secara rutin? Nabung itu paling nggak ngeluarin cuma 500, investasi 500 rupiah sehari. Ya, 500 rupiah sehari itu berapa ya sebulan? Ya kan, nggak terlalu mahal, mungkin sekitar 15.000 sebenarnya. Oke, teman-teman, kira-kira ada nggak nih pengalaman WC mampet di rumah? Nah, kalau teringat-ingat punya pengalaman, oh iya WC aku pernah mampet, bisa tanya-tanya langsung nih ke Pak Nyoman. Bisa juga komen ya di bawah. Oke, jadi mungkin itu bisa ngebuat teman-teman dapat lebih banyak insight ya. Kalau tangki septik kita tuh memang penting untuk disedot gitu. Dan penyedotan pengolahan di PLT juga pakai proses yang lumayan panjang loh teman-teman, jadi nggak langsung tiba-tiba habis disedot terus dibuang. Karena aku mikirnya gitu juga waktu awal kedatangan tangki septik atau baca di tiang listrik itu ada sedot WC, kayak gimana nih dibuangnya? Ternyata tuh ada pengolahan secara langsungnya supaya nggak mencemari airnya juga. Jadi pastiin teman-teman abis ini langsung sedot tinjanya di rumah, dan pastiin berkelanjutan ya, jangan cuma 3 tahun doang, nanti habis itu berhenti 10 tahun percuma kayak gitu. Oke? Nah, kalau gitu mau tanya lagi nih Pak, menurut Pak Nyoman sendiri, kalau buat anak muda nih kan, sekarang lagi pada Gen Z nih, lagi pada gencer-gencernya ngomongin soal isu lingkungan, climate change dan sebagainya, termasuk juga isu air dan sanitasi. Kalau buat anak muda, menurut Bapak, hal kecil apa sih Pak yang bisa kita lakuin dari rumah untuk mendukung sanitasi aman di Kota Bandar Lampung khususnya? Ya. Jadi sebenarnya untuk anak muda ini mah gampang aja ya, gitu ya. Yang pertama, lakukan survei di rumah sendiri, rumah masing-masing lah, atau lingkungan masing-masing lah. Ya kan, anak-anak muda bisa menjadi pelopor ya, menjadi garda terdepannya untuk sanitasi aman ini. Karena bagaimanapun, semakin aman sanitasi kita itu, semakin aman air kita, semakin aman masa depan kita, kan itu. Karena bagaimanapun nanti anak-anak muda yang akan memegang peranan penting untuk masa depan Kota Bandar Lampung ataupun masa depan Indonesia, kan itu. Jadi anak-anak muda bisa mulai berperan untuk sebagai
paling tidak agen perubahan di keluarga masing-masing, ya kan? Jadi agen perubahan di keluarga masing-masing, mulai bisa tanya bapak ibunya, apakah toiletnya tidak terkoneksi ke sungai, ya itu kan satu biasanya kan. Nah, atau misalnya tidak terkoneksi ke kebun, atau sudah memiliki tangki septik, apakah sudah kedap atau belum, apakah jaraknya dengan sumber air sudah sesuai atau tidak, dan apakah sudah pernah disedot. Itu yang terpenting. Itu bisa paling tidak dari rumah masing-masing dulu sudah melakukan itu atau tidak, paling tidak menjadi teladan untuk diri sendiri dulu kan begitu. Nah itu, nah kemudian baru bergerak, membentuk komunitas, kemudian menggaungkan pentingnya sanitasi aman mulai ke lingkungan dan kota, sehingga itu menjadi sebuah gerakan yang dapat mendorong perubahan di Kota Bandar Lampung khususnya. Ya, kalau dari saya sih, saran saya itu aja. Oke. Mulai dari diri sendiri. Jadi semoga teman-teman bisa terinspirasi ya abis ini jadi agent of change. Jadi periksa dulu di rumahnya, baru nanti ajak teman-teman yang lainnya bangun komunitas bareng-bareng, baru menyebarkan ke masyarakat luas. Seperti itu. Nah oke, mungkin terakhir nih Pak, dari PD Kebersihan atau IPLT sendiri ada nggak sih Pak strategi khusus, strategi tertentu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau kesadaran masyarakat bahwa sanitasi aman itu penting, dan apalagi tentang penyedotan tinja dan sebagainya? Ya, kalau dari kami PD Kebersihan, ya memang kita saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan kampanye dan promosi ya. Kita melakukan kampanye, promosi, sosialisasi kepada ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Tujuannya apa? Agar ASN juga bisa menjadi teladan bagi masyarakat bahwa sanitasi aman itu penting. Melakukan penyedotan itu penting. Memiliki air yang bersih dan aman itu penting. Jadi kita mulai dari ASN, kita juga melakukan kegiatan untuk promosi dengan penyebaran poster dan banner di kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Rencananya bulan depan kita juga akan melakukan sosialisasi dan promosi di setiap kelurahan. Jadi harapannya itu adalah agar semua masyarakat itu tahu bahwa ternyata lumpur tinja itu mesti diolah, dan ada operator resminya milik pemerintah Kota Bandar Lampung, PD Kebersihan Kota Bandar Lampung, dan itu pasti diolah di IPLT yang ada di Bakung. Jadi kalau ada yang berminat untuk melakukan penyedotan, bisa kontak itu PD Kebersihan. Itu ada IG-nya, ada IG-nya, Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada TikTok-nya, ada website-nya pdkebersihanbdl.com. Jadi bisa dibuka di situ, atau bisa tanya nomor customer service-nya. Berapa ini nomornya? Saya juga lupa. Boleh Pak, biar teman-teman langsung call nih habis ini. Iya. Cek dulu. Berapa nomornya dia? Oke, mungkin nanti kita sertain aja gimana Pak? Iya, boleh. Oh iya, nanti sekalian sosial media, website, dan juga call centernya. Jadi teman-teman, pesan dari Pak Nyoman, jadilah agent of change dulu ya di rumah. Periksa dulu kondisi rumah seperti apa, baru nanti bisa ajak teman-teman bareng-bareng dan bisa berkampanye luas ke masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin segini aja Pak podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Nyoman sudah berkesempatan, sudah menyempatkan diri untuk hadir. Tadi kita udah belajar banyak banget ya guys, mulai dari sanitasi aman itu apa, lalu program pemerintah dari mulai pemerintah pusat ke pemerintah daerah, lokalnya seperti apa, lalu proses pengolahan lumpur tinja di PLT itu seperti apa, banyak banget tadi.
pembelajaran yang dia dapat. Jadi pada intinya sanitasi itu bukan cuma urusan pemerintah teman-teman. Sanitasi aman itu tanggung jawab bersama. Seperti itu. Oke Sobat Ngopi semua, mungkin segini dulu ya podcast episode hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Terima kasih juga Pak Nyoman atas kesempatan dan ilmu-ilmunya. Mungkin teman-teman yang udah terinspirasi untuk mau langsung sedot tinja bisa hubungi di call center ITLT Bandar Lampung di 0822 8994 4799. Oke, aku juga mau nggak lupa nih terima kasih ke Sato Bailixil Japan yang sudah mensponsori podcast pada hari ini. Dengan inovasi toiletnya yang hemat air dan ramah lingkungan, Sato membantu keluarga Indonesia untuk punya akses ke sanitasi yang aman. Oke, teman-teman semua jangan lupa terus saksikan ngobrol perihal sanitasi di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya nggak kalah keren. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye!